Sistematis dan memang sudah berlangsung masif juga, maksudnya masif itu berlangsung banyak, sistematis itu berlangsung terstruktur lagi. Apakah dia lewat birokrasi, ya jadi memang lebih terstruktur dan memang sudah jelas bahwa itu terjadi. Tapi bagaimana cara untuk menanggulangi itu, ini jadi pertanyaan. Jadi bagaimana cara kita untuk bisa mengatasi politik transaksional ini. Karena memang sasaran kita kan untuk menghasilkan pemilu yang berintegritas dan misalnya pemimpin yang berkualitas. Untuk menuju ke sana kan agak susah kalau masih ada yang transaksional ini dan politik identitas juga. Independen itu artinya begini, kita tidak terjebak dengan suatu keadaan dan kita tidak bisa dipengaruhi oleh para paslon atau tim kampanye yang mau menawarkan sesuatu terhadap kita. Contoh memberikan uang, saya tidak akan menerima itu karena saya datang dari seorang independen sebagai kaum pewarta. Tapi sesungguhnya saya juga sudah ada figur yang saya idam-idamkan kan. Nah, itu nantinya di tanggal 9 Desember. Bung Rocky ini orang kan sekarang sementara pilkada kan. Kira-kira bagaimana Bung Rocky melihat wajah demokrasi di Minahasa saat ini? Kalau saya secara pribadi melihat saat ini wajah demokrasi kita khususnya Sulawesi Utara dan masyarakat Minahasa pada umumnya yang terjadi saat ini terjadi pergeseran ya, pergeseran dari nilai-nilai demokrasi itu sendiri, karakter dan politik orang Minahasa khususnya sudah mulai bergeser jauh ya secara signifikan. Kalau kita tahu zaman dulu dotu-dotu kita yang di Minahasa khususnya itu kalau dipilih dalam pemilihan pemimpin, mereka lebih melihat seorang pemimpin itu pada kapasitas dan kualitasnya, kepemimpinannya, karakternya. Tapi saat ini kalau kita lihat berkaca dari berkorelasi dengan pemilihan pilkada saat ini, 20 tahun terakhir ini kita lihat sangat bergeser jauh. Jadi pemilihan pemimpin tidak dilihat dari dari kapasitas atau kualitasnya, tetapi lebih banyak kepada kita tahu bersama, ini bukan rahasia umum lagi, bahwa ini money politik itu begitu dominan. Ya. Jadi masyarakat juga tidak diberikan edukasi politik yang benar dari calon-calon pemimpin. Jadi mereka berpikir secara pragmatis saja. Jadi siapa yang kasih uang itu yang dipilih. Jadi persentase masyarakat yang memilih pemimpin berdasarkan kapasitas dan karakter yang baik itu sudah sangat bergeser jauh. Kalau kita jauh melihat sejarah dari orang-orang Minahasa zaman dulu, itu yang bisa saya sampaikan. Jadi memang di zaman dulu itu masyarakat Minahasa memilih dengan kualitas dan karakter ya? Ya, kualitas, kapasitas, karakter dari pemimpin itu yang dilihat. Karena contoh lah, zaman dulu kita munculnya seorang Samratulangi, Maramis, dan tokoh-tokoh Sulawesi Utara, tokoh-tokoh Minahasa yang berkecimpung di kancah nasional. Kita tahu juga bersama, dilihat dari sejarah Minahasa, bahwa seorang Tonaat juga dipilih itu berdasarkan kualitas, keterampilan, skillnya yang mumpuni, skillnya yang diakui dan dirasakan oleh masyarakat yang di bawah yang telah memilih. Itu yang bisa saya sampaikan. Jadi memang benar-benar jelas jauh berbeda dengan wajah demokrasi saat ini, Kak? Sangat jauh berbeda. Cara pemilihan pemimpin terutama 15-20 tahun terakhir ini dia. Mungkin ada harapan? Harapan saya adalah
siapapun calon pemimpin dalam pilkada di Sulawesi Utara, pilkada serentak ataupun kabupaten kota yang ada di Sulawesi Utara, baiknya memilih pemimpin yang sudah terbukti. Dia punya kapasitas, kualitas, karakter, dia punya track record yang baik di masyarakat, dia punya prestasi, punya kinerja yang baik, bukan sekedar janji tetapi sudah membuktikan kualitas dan kapasitasnya di dalam dia setiap apa yang tugas yang dipercayakan kepadanya.